Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami dan kita amalkan, serta ilmu yang bisa kita dakwahkan, sampaikan kepada keluarga terdekat serta masyarakat yang terjadi di lingkungan kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik yang hadir secara offline maupun online, mudah-mudahan keberkahan selalu Allah berikan kepada kita semua pada kesempatan subuh hari ini. Kita masih melanjutkan pelajaran kita terkait dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pembahasan kita masih di pembahasan tentang janais, tentang jenazah. Ini fikih yang sangat penting buat kita, tapi bukan buat kita, Pak. Ya. Fikih yang kita pelajari tentang jenazah untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi orang yang meninggal pasti nggak bisa ngurus dirinya sendiri kan. Ya, saya belajar fikih janais. Pak Julius belajar fikih tentang jenazah, tentang mayit. Buat siapa? Buat orang lain. Buat ngurus orang yang sudah pergi duluan. Nah, makanya sangat penting kita memahami sehingga eh, kita bisa mengurus jenazah dan kita yang lebih dahulu mendahului kita. Nampak sekali ya di masyarakat kita ini ada yang merespon ketika ada yang meninggal dengan ilmu, ada yang dengan sinis, ada yang dengan kebodohan tanpa ilmu, sehingga tampak kalau di medsos itu kita melihat ketika ada fulan yang meninggal, dibully dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwasanya banyak di antara kita yang kurang memahami tentang fikih jenis. Pembahasan kita hari ini yang pertama adalah as-salatu ala qabril mayyit ba'da dafn. Boleh nggak kita mensolatkan jenazah terhadap orang yang sudah dimakamkan? Saya meninggal, tapi infonya nggak sampai ke Pak Julius. Pak Julius baru mendengar seminggu kemudian. Nah, ketika Pak Julius tahu saya meninggal seminggu yang lalu datang ke kuburan saya. Lalu beliau sholat jenazah di atas kuburan saya. Bagaimana hukumnya? Kemarin sempat ramai juga ketika salah seorang ustaz meninggal,
ada jamaahnya yang mensolatkan jenazah di pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjidah. Jadi ada seorang wanita yang suka bantu-bantu, suka nyapu-nyapu di sekitar masjid, ya, mengumpulkan sampah gitu. Kemudian meninggal. Fasa'ala anha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi nanya, itu ibu-ibu yang suka nyapu, suka bersih-bersih di masjid kemana? Gitu. Kok saya lama nggak lihat beliau? Maka kata sahabat yang ditanya, udah meninggal ya Rasulullah. Faqala afala kuntum adantumuni. Kok saya nggak dikasih tahu, kata baginda Nabi. Eh, ini apa namanya? Eh, karena mungkin dianggap nggak penting, cuman merbot gitu kan. Masa merbot aja, apalagi perempuan, tentang nyapu-nyapu, nggak penting lah dikasih tahu ke Nabi gitu kan. Tapi Nabi nanya afala kuntum adantumuni. Kenapa saya nggak dikasih tahu, kata Rasulullah. Faka'anna masawuru amroha. Eh, karena dianggap sepele, cuma membuat masjid, jadi nggak dikasih tahu kepada Sayyidina Nabi. Faqala dulluni ala qabri. Ayo kasih tahu makamnya di mana, kuburannya di mana. Pada luhu, maka Nabi dibawa oleh sahabat ditunjukkan di sini makamnya Rasul. Wasalla alaiha. Maka Nabi pun mensolatkan di pemakaman atas di kuburannya wanita yang suka bantu-bantu bersih-bersih di masjid. Sampai kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengatakan inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmah. Kuburan ini gelap, kata Nabi. Otak ala ahliha. Di karena kuburannya gelap, ya, fa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihi. Yang tadinya gelap, ya nggak ada cahaya, kata Nabi, Allah menerangi kubur ini dengan sebab sholat. Jadi lalu kemudian Allah memberikan cahayanya dengan asbab apa? Dengan asbab bagi Nabi menyolatkan wanita yang menjadi membuat masjid di pemakaman. Nah, ini menandakan bahwasanya boleh bagi kita ketika kita tidak sempat mensolatkan jenazah baik di rumah, di masjid, mensolatkannya pada saat setelah dimakamkan, jadi di kuburannya. Gitu. Ya. Para ulama sepakat. Yang nggak sepakat itu biasanya yang baru-baru belajar, sehingga dibuat rame lah, luar biasa. Ya. Nah, di sini menandakan wal hadisu yadullu ala sihhati shalah 'alal mayyit ba'da dufnihi mutlaqan sawa'un sulliya alaihi qabla dufni amla. Di hadis ini menandakan bolehnya kita mensolatkan orang yang meninggal setelah dimakamkan di pemakaman. Nah, kalau sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ini menandakan bukan suatu hal yang dilarang. Ya. Wa yadullu lahu aidan ahaditsun warada fil bab an tis'atin minas sahabah wa asyara ilaihi fi syarhi, ya. Wa tulifa fil muddati allati tusra'u fiha shalah. Nah, yang menjadi perdebatan berapa lama gitu kan? Setelah orang dimakamkan, kita baru tahu kabarnya itu berapa lama, ya. Nah, ini baru menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang bilang seminggu, ada yang bilang sebulan, ada yang bilang sampai bertahun-tahun pun boleh ketika kita baru mengetahui orang tersebut meninggal. Jadi sepakat para ulama membolehkan sholat jenazah yang sudah dimakamkan. Yang tidak sepakat adalah waktunya, ya, sampai kapan setelah dimakamkan. Nah, selama kita baru mendengar, kemudian baru ada kesempatan untuk apa namanya, maka tidak ada batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nahyu anin na'yi kama fil jahiliyah. Larangan untuk mengumumkan berita kematian karena disebabkan an-nahyu, ya.
apa namanya karena yanha anin nahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengumumkan kematian, ya, dengan alasan apa? Para ulama menjelaskan dengan alasan karena ada sesuatu yang dipersamakan dengan zaman jahiliyah. Orang di zaman jahiliyah itu kalau orang yang punya jabatan, punya titel, punya kedudukan, ketika diumumkan yang datang rame, bahkan sampai terjadi an-niyahah. An-niyahah itu kalau orang Arab, Bapak Ibu sekalian, eh, itu ditandai dengan suara-suara perempuan kayak orang uswil, gitu, ya. Nah itu semakin punya kedudukan, semakin punya pangkat dan lain sebagainya, maka hal-hal yang seperti itu semakin ramai. Nah, larangan Rasulullah SAW mengumumkan kematian, ya, karena ada perbuatan-perbuatan jahiliyah yang terjadi. Nah, kalau hal itu terjadi pada kita, pada kaum muslimin, maka itu pun dilarang. Nah, makanya para ulama menyimpulkan, ya, al-ula i'lamul ahli wal ashabi wa ahlus salah fahadhihi sunnah. Mengumumkan kematian kepada pihak keluarga, ya, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara-saudara terdekat, kemudian kepada para sahabat dan ahlus salah, orang-orang baik, itu adalah bagian dari sunnah kata para ulama. Jadi kalau kita meninggal wafat, saudara kita ngasih tahu, Pak meninggal, kan? Dengan tujuan apa? Tujuannya mendapatkan doa. Itu dibolehkan. Tapi kalau tujuannya supaya biar banyak yang lawat, kan? Biar dilihat orang hebat yang nganterinnya banyak. Nah, itu ada perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilarang. Tapi kalau tujuannya adalah supaya orang banyak yang mendoakan, ya, banyak yang tarahum, mengucapkan Allahumma arhamhu, ya, itu diperbolehkan. Itu bagian dari sunnah kata para ulama. Yang kedua, dakwatul jam'il katsir lil mufakharah hadhihi tukrah. Mengumumkan dengan tujuan untuk mengumpulkan banyak orang supaya dilihat bukan orang terkenal dan lain sebagainya. Fahadhihi tukrah. Maka perbuatan ini adalah dimakruh hukumnya, mengumumkan dengan tujuan supaya dilihat orang hebat, banyak yang mengatakan dan sebagainya. Yang ketiga, al-i'lam binau'in akhar kan niyaha wa nahwa dzalika fahadha yahrum. Ya, ketika diumumkan dengan tujuan nanti ada yang niyaha. Niyaha itu kan perbuatan ratap, senang nangis. Biasanya kalau orang Batak suka ada Pak ya. Orang non muslim yang itu suka justru kalau ada yang meratap tuh bagus gitu kan kalau di kalangan mungkin orang-orang Batak atau mungkin Manado dan lain sebagainya ya, yang non muslim. Kalau ada yang nangis, manggil-manggil, jerit-jerit itu bagus kalau di kalangan mereka. Gitu kan. Nah kalau hal ini terjadi di kalangan muslim maka ini enggak diboleh. Jadi kalau kita mengumumkan tujuannya supaya ada yang merata, ada yang nangis, yang menjerit-jerit, bahkan kalau zaman jahiliyah ada yang sampai nyobek-nyobek, ya itu nggak boleh. Nah ini eh, menandakan bahwasanya mengumumkan kematian itu boleh. Dalil lainnya apa? Tadi hadis yang pertama, ketika Rasulullah SAW mengatakan, afala afala kuntum adan tumun. Kenapa saya nggak dikasih tahu kata Rasulullah ketika membuat perempuan yang bantu-bantu bersih-bersih di masjid itu wafat. Ya. Ala adan tumun itu menandakan boleh mengumumkan. Ya. Dengan alasan tadi tidak terjadi an-niyahah, buatan-perbuatan jahiliyah seperti melakukan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah as-salatu 'alal ghaib. Hukum mensolatkan gaib, ya, salat jenazah tapi jenazahnya gaib, tidak ada di hadapan kita. Tadi kan kalau di kuburan masih ada jenazahnya tapi sudah dimakamkan. Kalau ini jenazahnya tidak ada. Nah, dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am Najasyi. Nah ini juga menjadi dalil bahwasanya Rasulullah mengumumkan apa kematiannya Raja Najasyi.
Najasyi ini salah satu raja Nasrani yang kemudian dengan hijrahnya para sahabat ke Habasyah, ke Ethiopia, Raja Najasyi kemudian Allah berikan hidayah, mengucapkan syahadat, masuk Islam. Ya. Cuman belum banyak syariat yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Salah satu yang hijrah ke sana adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya yang sekandung dengan Ali bin Abi Thalib. Sepupunya Rasulullah SAW. Nah, Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi mengumumkan kematiannya Raja Najasyi. Ini juga menjadi dalil bahwasanya mengumumkan kematian itu boleh selama tidak terjadi perbuatan jahat. Nah, para ulama juga melihat dulu zaman dulu udah ada PA belum Pak? Belum ada alat komunikasi, belum ada telepon kan? Tapi di sini dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengumumkan kematiannya Najasyi pada saat hari kewafatan. Gimana caranya? Dari Madinah ke Habasyah ke Ethiopia berapa ratus kilo kan jaraknya. Nah ini menunjukkan bahwasanya kematian Raja Najasyi itu dikabarkan oleh Allah ya langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi kayak dapat wahyu. Muhammad Najasyi hari ini meninggal. Ini menandakan juga kenabian beliau. Wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa tabbaru alaihi arba'an. Kemudian Nabi mengajak para sahabat ke lapangan. Ya, ke lapangan. Nah, para ulama menyimpulkan kenapa nggak di Masjid Nabawi sih gitu ya. Tapi justru apa? Wa kharaja bihim ilal musalla. Nabi mengajak para sahabat ke musola. Kalau disebutkan musola itu bukan masjid. Musola itu lapangan yang luas yang dipakai tempat sholat. Jadi ada beda pengertian antara musola di tempat kita Indonesia sama musola yang disebutkan dalam hadis-hadis. Kalau disebutkan musola berarti tempat yang luas, lapangan yang terbuka dan disitulah bisa menampung orang banyak. Nah, makanya dulu Nabi ketika sholat id itu ke musola, bukan di masjid. Ya. Kalau kita haji itu di pintu 310 Pak. Masjid Nabawi itu ada pintu gerbang 310. Nah, itu depannya ada Masjid Gomama. Masjid Gomama itu dulu Nabi sholat idnya di situ. Kemudian Nabi sholat istisqa juga di situ. Ya. Di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kemudian dibikin masjid Umar bin Abdul Aziz di zaman Bani Umayyah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini termasuk orang yang apa ya senang mengabadikan situs-situs sejarah. Kalau dulu lapangan biasa, kemudian sama Umar bin Abdul Aziz dibangun masjid. Kemudian kasih penjelasan, dulu Nabi sholat di sini, Nabi sholat istisqa minta hujan di tempat ini. Itu bangunannya masih asli seperti yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Raja-raja Saudi yang sekarang hanya menjaga, merapikan. Sampingnya ada Masjid Abu Bakar. Tak jauh dari Masjid Abu Bakar ada Masjid Sayyidina Ali. Dan dijelaskan juga ini dulu Sayyidina Abu Bakar sholat idnya di sini. Kalau dulu Nabi sholat idnya di sini, di lapangan sini, Sayyidina Umar di lapangan sebelah sana, Sayyidina Ali yang lebih luas lagi sebelah mana. Nah, jadi Nabi ngajak para sahabat keluar dari Masjid Nabawi ke lapangan untuk sholat apa sholat. Ya. Fasaffa bihim. Nabi minta sahabat bikin barisan, bikin sof. Wa kabbara alaihi arba'an, kemudian Nabi takbir sebanyak 4 takbir. Kenapa disebutkan 4 takbir? Karena dalam riwayat lain Nabi pernah sholat id itu kadang 5 takbir, kadang 6, kadang 7. Jadi banyak riwayat yang menyebutkan selain yang 4 takbir ada 5, 6, atau semua ini diperbolehkan. Saya pernah sholat jenazah di Masjidil Haram, itu ternyata imamnya 5 kali takbir, bukan 4. Tapi cuma sekali-sekalinya itu, nggak terulang lagi. Dan biasanya ini yang bikin kangen ketika kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu,
pengumuman, nunggu pengumuman. As-salatu 'alal amwati wal atfali rahimakumullah. Nunggu pengumuman salat jenazah. Itu yang kita tunggu-tunggu setelah salat pagi. Karena biasanya setelah salat 5 waktu itu pasti ada pengumuman as-salatu 'alal amwat. Makanya jamaah haji itu bukan hanya menghafal doa-doa manasik, tapi juga wajib menghafal doa salat jenazah. Ya, karena hampir setiap waktu pasti ada salat jenazah. Nah ini apa namanya menandakan bahwasanya sholat gaib itu ada syariatnya. Ya kalau para ulama menjelaskan ada batasan waktu, ya ada yang bilang 3 hari, ya ada yang bilang pada saat hari kewafatannya, setelah itu nggak berlaku lagi kan gitu. Nah, itu banyak pendapat-pendapat para ulama. Al-awwal tusra'u mutlaqan wa bihi qala Syafi'i wa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang meninggal, kita disyariatkan untuk sholat gaib. Baik di sana sudah ada yang menyolatkan maupun belum. Di kampung kita dengar ada teman dekat kita meninggal gitu, maka di saat yang sama di Jakarta kita boleh menyolatkan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad. Beda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, selama di sana sudah ada yang mengurus, mensolatkan, kita nggak perlu lagi nyolatin. Kenapa ada sholat gaib? Karena Najasyi nggak ada yang nyolatin di Ethiopia sana. Karena syariat sholat jenazah itu belum ada, belum sampai. Gitu. Pada saat sahabat hijrah ke Ethiopia. Ini ada 2 pendapat. Makanya di kalangan kita ketika ada yang mensolatkan gaib, ada yang bilang nggak perlu, ada yang nyolatin, ada yang bilang nggak apa-apa. Nah ini mensikapi dengan bijak pendapat-pendapat yang mau mensolatkan silahkan. Dulu ketika Pak B.J. Habibie meninggal, kami di kantor tuh Pak, di Bank Muamalah itu mensolatkan doa ibu dan dengan jajaran direksi dan karyawan. Karena memang Pak Habibie ini kan salah satu yang menjadi pionir mengusulkan berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Ya. Dalam sejarah berdirinya Bank Syariah Islamic di Indonesia. Makanya ketika beliau meninggal, kami di kantor pada saat itu melakukan sholat gaib di hari yang sama. Jadi ini diperbolehkan ya bagi yang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bagi Abu Hanifah dan Imam Malik itu menganggap tidak ada sholat, kecuali kalau di kampungnya nggak ada yang ngurus. Tapi mustahil Pak ya. Mustahil kalau nggak ada yang ngurus gitu. Zaman sekarang itu kan pasti 1-2 orang pasti ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keutamaan fadlu kasratul musallina 'alal mayyit. Keutamaan banyaknya orang yang ikut sholat. Nah, batasan banyak itu gimana? Beda-beda. Ya, Ibnu Abbas itu pernah mendengar Nabi mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu wa yaqumu 'ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahu Allah fihi." Kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya pernah dengar Nabi bilang, kalau ada orang Muslim yang meninggal, kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan memberikan syafaat. Di sini para ulama kemudian berkesimpulan, oh berarti dengan 40 orang kemudian tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, itu bisa memberikan syafaat. Dalam hadis yang lain disebutkan apa namanya ma min muslim yusalli alaihi ummatan minal muslimina yablughu kulluhum mi'ah. Dalam hadis yang lain disebutkan jumlahnya 100. Yashfa'una fihi illa syufi'u fihi. Kalau yang 100 orang ini minta syafaat kepada Allah buat si mayit, maka Allah akan memberikan syafaat.
Dalam hadis yang lain disebutkan salah satu suku, tiga soft, nggak disebutkan jumlahnya, cuma tiga soft. Jadi kalau ada 10 orang, dibuatlah tiga soft. Berapa? Tiga orang, tiga orang, satu imam di depan. 9 jamaahnya, satunya imam. Yang penting dibuat tiga soft. Jumlah orangnya berapapun, maka kata Nabi, salah satu sofufin, kalau dia sampai tiga soft, tiga baris, maka dia akan mendapatkan syafaat. Wa qala qadhi qila hadhil ahadits. Nah, hadis-hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita tentang eh, pemberian syafaat doa kepada orang yang meninggal itu bisa diberikan dengan ciri-ciri tadi. Baik jumlahnya 40 yang tidak musyrik kepada Allah ataupun jumlah yang 100 yang meminta kita doa ampunan syafaat buat mayit ya tanpa menyebutkan berbuat syirik apa enggak yang 100 ini, kemudian yang paling sedikit itu 3. Berapapun jumlahnya yang ingin ditulis. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aina yakumul imam minal mayyit. Kemudian di mana imam berdiri pada saat mensalatkan jenazah. Dan dari Samrah bin Jundab, kata Samrah, "Fasallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasha." Nabi mensolatkan jenazah perempuan yang meninggal pada saat nifas. Berarti kalau perempuan meninggal saat nifas, habis apa? Habis melahirkan. Maka wastah. Maka kemudian Nabi sholat berdiri di bagian tengah. Tengah itu yaitu berarti daerah perut kan itu. Jadi Nabi mensolatkan wanita yang meninggal pada saat kondisinya nifas, berarti setelah melahirkan Nabi berdirinya di tengah, ala wasti, di bagian perut. Ya. Atau dalam hadis yang yang lain disebutkan ala azizatiha. Ala azizatiha itu bagian pinggang. Itu kalau perempuan. Nah di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uh, fa'ammal wajib fa inna ma huwa istiqbalu juz'un minal fulan awil ma'ah. Yang harus dipastikan adalah uh, kita menghadap bagian manapun dari mayit. Jadi yang wajib itu adalah berdiri di bagian manapun dari mayit. Jadi kalau ada yang meninggal 4-5 orang, maka cukup bagi kita berdiri di salah satu bagian dari mayit. Mau di bagian kepala, bagian pundak, punggung, dada, kaki itu dibolehkan. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi itu nggak masalah. Ya. Waqtalafal ulama fi hukmil istiqbali fi haqqi rajuli wal mar'ah faqala Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah nggak mempermasalahkan mau laki-laki mau perempuan berdiri dimanapun sepanjang masih menghadap ayatnya itu diperbolehkan. Ya. Wa ani Syafi'i annahu yaqif hida ra'si rajuli wa inda azizati. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan beliau berdiri di bagian kepala kalau laki. Itu. Ya, jadi ada spesifikasi para ulama imam-imam madhab terkait dengan hal tersebut. Ya. Tapi kita mengambil yang umum saja, berdiri di bagian manapun dari mayit itu juga. Uh, Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang kita baca dalam sholat jenazah. Wa antalha Ibnu Abdullah Ibnu Aufin qala sallaitu khalfa Ibnu Abbas ala janazatin faqara'a Fatihatul. Ya. Faqala li ta'lamu annaha sunnah. Kok Tolha bisa tahu ya Sayyidina Abbas baca Fatihah. Ternyata bacaan Fatihahnya Sayyidina Ibnu Abbas itu makanya kedengaran sama Ibnu Abbas sama Tolha bin Abdullah. Sambil ketika selesai sholat, Sayyidina Lurus mengatakan di ta'lamu annaha sunnah. Agar kalian tahu membaca Fatihah takbir yang pertama.
Jadi kadang sahabat punya apa ya, punya pertimbangan sendiri, Pak. Punya pertimbangan sendiri kenapa dikeraskan Fatihahnya supaya orang tahu ini sunnah. Sama seperti kita mengajarkan wirid setelah sholat supaya orang bisa hafal. Ya, supaya nanti ketika dalam sholat sendiri itu nggak perlu dipimpin lagi dengan sholat sendiri kan. Makanya kadang Imam Syafi'i itu membolehkan kita wirid setelah sholat itu dipaskan. Tujuannya apa? Di ta'lim, untuk mengajarkan jemaah. Kan banyak juga orang awam ketika sholat berjamaah nggak tahu harus baca apa setelah sholat itu. Jadi diperbolehkan mengeraskan bacaan lirik dengan tujuan untuk pengajaran. Nah, kalau untuk pengajaran berarti nggak selamanya, ada waktu-waktu tertentu mengeraskan lirik sholat. Nah, begitu juga dengan bacaan-bacaan pada saat sholat jenazah banyak sekali. Kita kan cuma hafal biasanya Allahumma sholli alaihi wa sallam. Banyak bacaan. Allahumma sholli hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma la tahrim ajrahu wa la tahrim ba'dahu. Dan doa-doa ini boleh kita hafal dan kita baca pada saat sholat jenazah. Jadi tidak ada batasan doa yang mana yang mau kita baca. Bahkan Nabi itu pernah membaca doa yang disebutkan namanya. Allahumma gfir bi fulan bin fulan. Di banyak jenis-jenis hadis yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari terkait dengan doa-doa jenazah. Kalau ada yang berbeda bacaan sholat jenazahnya, ya berarti dia mengambil hadis yang lain. Bahkan Nabi membolehkan kita berkreasi sendiri, membuat doa sendiri untuk si mayit pada saat sholat. Banyak hadisnya Nabi juga mengatakan Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta qabartaha wa anta ta'lamu sirraha, ya. Allahumma inna fulan ibnu fulan fi dhimmatika. Akan disebutkan namanya, ya Allah si fulan bin fulan itu ada dalam tanggunganmu. Nah, ini kan doa yang khusus Nabi baca untuk orang tertentu. Maka ketika kita sholat jenazah, boleh juga kita kemudian mendoakan dengan menyebutkan nama. Ya, begitu juga dengan mempercepat pengurusan jenazah. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang kita kan biasanya menunda itu karena masalah lubang ya. Karena tukang galinya itu perlu waktu. Ya. Kalau di apa di Ma'la, di Baki itu nggak perlu digali lagi. Karena kuburan itu udah permanen pakai apa? Pakai beton. Jadi tinggal buka tutupnya, dimasukkan jenazah ditutup pakai batu. Batunya itu kayak coran itu, Pak. Ini yang kalau di Timur Tengah, di Ma'la di Mekah atau di Baki di Madinah sudah. Kalau di Mesir lebih unik lagi. Satu kotak rame-rame, ya, satu kayak bunker beginilah bangunan nih dalam tanah, tapi tempatnya itu tinggal dibuka tutupnya udah ada truknya. Tinggal taruh, kalau saya meninggal ditaruh di rak yang atas, mayat berikutnya di bawahnya. Terus itu kalau di Mesir seperti itu. Tapi kalau di Mekah di Madinah itu satu lubang satu orang. Tapi kalau sudah habis jenazahnya bisa diisi dengan yang lain. Tapi kalau ada saudara kita meninggal di mana di Mekah atau di Madinah, belum tentu ketika kita haji atau umroh masih saudara atau orang terdekat kita, bisa jadi sudah diisi di tahun berikutnya dengan jasad orang lain. Makanya nggak dikasih nama Pak kalau bisa. Kita cuma dikasih tahu bloknya, bednya ini tempat makam saudara kita misalnya di Mekah atau di Madinah. Yang selanjutnya adalah at-targhib fi ittiba'il janazah. Anjuran atau apa ya? Ya anjuran untuk mengikuti jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal, kita dianjurkan untuk turut mengantarkan.
Rasulullah SAW mengatakan man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qira. Barang siapa yang menyaksikan ada orang yang meninggal kemudian dia ikut nyolatin falahu qira, maka dia akan mendapatkan qira. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qirata. Nah, kalau ada yang kemudian ikut nyolatin, kemudian ikut mengantarkan ke kuburan, maka dia mendapat dua qira. Sahabat nanya, qirat itu apa ya Rasulullah? Mislu Jabalai al-Azimain. Seperti dua gunung yang besar. Di lain disebutkan seperti gunung Uhud. Ya, mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Saya nggak senang dapat emas sebagai gunung Uhud. Menyatakan gunung Uhud itu yang panjang itu, ya, yang lebar. Kalau gunung yang kecil yang di tengah-tengah dekat pemakaman syuhada itu Jabal Rimah, Bukit Para Pemanah. Kalau kita naik itu kan yang bukitnya sekarang makin habis ya. Kemarin saya terakhir tuh udah apa namanya sudah mulai tergerus gitu. Tinggal batu-batuannya aja di, di Uhud itu. Nah ini sunahnya kita mengikuti mengantar sampai ke ya kalau enggak paling enggak ikut menyolatkan supaya dapat emas segede gunung itu. Kalau sampai pemakaman dua gunung itu. Subhanallah emas kan banyak orang yang nyari. Rasul memberikan pangsalannya luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kita mengantarkan jenazah itu di mana? Bagusnya di depan kah, di samping kah, atau di belakang gitu. Ya. Nah, di sini para ulama terpecah menjadi 5 pendapat. Annal masyu amama jamaah afdal biwurudi min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li afar wa dhaba ilaihi jumhur. Ya. Maka afdolnya adalah mengantarkan jenazah itu kita ada di posisi depan. Jadi kalau di sini turun batangnya, maka kita ada di depan. Itu yang paling aktif. Ya. Kemudian wasani lil Hanafiyah anal masyu khalfaha afdal. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat yang afdal itu justru yang di belakang. Kalau di masyarakat kita kan eh, suka ada tuh, nganterin jenazah nggak boleh jalan di depannya. Sudah. Padahal dibolehkan bagi kita bahkan jumhur ulama mengatakan yang afdalnya itu adalah. Nah, ada pendapat yang ketiga apa namanya annahu yamshi baina yadayna wa khalfaha wa an yaminha wa an shimaliha. Ini ada hadis Bukhari bahwasanya Rasul tidak melarang kita mengantarkan jenazah baik itu di depan, di samping, kanan kiri atau di depan. Jadi boleh. Tidak ada larangan dimanapun boleh. Ya. Sehingga kita nggak terstigma kalau nganterin jenazah nggak boleh ngeduluin turun batangnya, nggak boleh ngeduluin kerandanya, nggak boleh ngeduluin ambulan. Padahal boleh ya. Eh, Selanjutnya adalah al-qiyamu bil janais. Kita berdiri menghormati jenazah. Nah, dalam hadis ini Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yajlisu hasatudha." Kalau kita melihat ada jenazah rombongan orang yang melewat, maka berdiri. Bagi yang mengantarkan ke pemakaman, jangan duduk sebelum jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Itu etikanya begitu. Sama kayak kita bertamu, ya, ketika tuan rumahnya belum nyuruh duduk, jangan duduk. Nah, ini juga etikanya kita antar jenazah. Maka faman tabi'aha fala yajlis. Kata Nabi, kalau yang mengantarkan ke pemakaman jangan sebelum jenazah itu dimasukkan ke lubangnya. Ini kalau kita belajar agama dari sumbernya enak kan gitu ya. Oh ini loh petunjuknya. Nah, adapun bagi kaum wanita itu dimakruhkan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jadi bukan bukan haram, ya, larangannya itu makruh. Ya, karena Sayyidina Umar itu pernah melihat ada wanita yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Lalu Sayyidina Umar ngusir, suruh pulang, pulang pulang nggak boleh untuk ke pemakaman itu. Kata Nabi, dah hayam, biarin aja wahai Umar.
Ini menandakan bahwasanya wanita masih dibolehkan mengantarkan ke pemakaman dibenci dan disukai. Sebaiknya memang perempuan itu di rumah saja sampai pintu rumah. Karena khawatir perempuan tuh emosionalnya pada saat di pemakaman tidak terkontrol. Ya, banyak kejadian kan, tiba-tiba duk jatuh pingsan, tiba-tiba jadi cerita di pemakaman. Itu perempuan begitu kan. Ya. Tapi kalau mau ikut ke pemakaman, hukumnya jadi banyak. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita lihat di Indonesia itu banyak pemakaman sistemnya pakai lahat. Ya, tiang lahat namanya. Nah, lahat itu adanya di mana? Lahat itu di bagian pinggir pojok. Ini kalau kalau pemakaman dan kalau ini kiblat, maka ini lahatnya sininya. Ya. Tapi kalau ada yang disebut dengan syak, syak itu lubang di tengah. Nah, lubang di tengah itu syak. Jadi jenazahnya itu dimasukkan di lubang tengah, kemudian baru ditutup. Nah, kalau yang di lahat itu di pinggir, kemudian ditutup. Jadi boleh bagi kita untuk memakamkan jenazah dengan metode lahat atau metode syak. Dibuat lubang di tengah atau dibuat lubang di pinggirnya dalam kuburan itu. Yang selanjutnya sebelum penutupan ini adalah an-nahyu anil bina alal kubur wa tajsisiha wal kita maqamiyah. Kata baginda Nabi ya yang disampaikan oleh uh, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sebutkan naha Rasulullah SAW an yujassisal kubur wa an yaquda alaihi wa an yubna alaihi. Rasul melarang untuk meninggikan kuburan, meninggikan kuburan, wa an yaquda alaihi kemudian duduk di kuburan. Beda Pak duduk di kuburan sama duduk di samping kuburan. Nah, jangan disalahartikan. Jadi kalau kita ziarah itu duduknya di mana? Di samping kan. Kalau duduk di kuburan, berarti kita duduk di atas kuburan ini. Tapi kalau kita ziarah kan pasti di samping-sampingnya. Dan yang dilarang adalah duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, Rasul juga melarang kita membangun kuburan. Kalau meninggikan aja nggak boleh, ya, apalagi membangunnya. Jadi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melarang untuk anjujas sisa kubur, ya, meninggikan kuburan atau memberikan nama-nama itu hanya kuda alaihi wa'aliyuna alaihi dan untuk apa namanya dibangun. Jadi kalau kita lihat yang ada kuburan-kuburan di Mekah di Madinah itu cuma dikasih setumpuk batu menandakan itu adalah pemakaman. Karena landasannya hadis ini Rasulullah melarang untuk menghias penulis macam-macam lah, kadang ditulisin macam-macam di kuburan, kemudian duduk di kuburannya dan membangun kuburan orang tersebut. Nah itu kira-kira yang bisa kita ambil dari kitab Janais sampai dengan akhir. Oh ini ada satu lagi ya, apa namanya dilarang untuk membuli jenazah. Karena ada orang yang sudah meninggal, kemudian kita jelek-jelekin. Nah itu nggak boleh. Karena kata baginda Nabi, innahum qad afdu ila ma qaddam. Mereka sudah selesai tugasnya. Kita nggak perlu lagi kemudian diungkit-ungkit, disebut-sebut kejelekannya dan lain sebagainya. Kecuali memang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Atau kita ceritakan tanpa menyebutkan namanya. Kayak apa ada kejadian eh, pejabat bank konvensional yang salah lubang kemudian digali lagi apa namanya kuburannya ternyata sudah hangus dan gosong. Jadi kan tanpa menyebut nama tapi bisa kita ngambil ibu ya.
Boleh kita menyebutkan, boleh kita mengambil ibrah tanpa menyebutkan identitas. Sama kayak kita nyebut Fir'aun dan lain sebagainya, karena emang sudah disebutkan oleh Allah. Dan Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kitab jenais, kitab tentang jenazah, dan ini yang jadi pedoman kita pada saat kita mengurus sudah pulang. Dan di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, siksa kubur. Ya, jadi pada saat menunggu, ya, karena kan misalnya dia meninggal malam ya, menunggu sampai dimandikan paginya, atau malamnya sudah dimandikan, untuk menunggu lubang digali kan itu diletakkan seperti apa ya. Diletakkan dengan menghadap kiblat gitu jenazahnya. Nah, menghadap kiblat ini ada dua persepsi. Ada yang menghadap kiblat dengan posisi kepala di utara, selatan atau utara ya? Kalau ke sana utara berarti ya. Kepala di utara, kakinya di selatan, tubuhnya berarti menghadap kiblat. Gitu. Ada yang mengartikan seperti orang sholat. Kalau berdiri berarti kakinya menghadap kiblat gitu. Jadi manjang ke sana, Pak. Kepalanya di sana, kakinya di sini. Tapi saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang pertama, ya, di mana kepalanya di utara, kakinya di selatan, tubuhnya berarti menghadap kiblat. Bahkan sebagian ada yang mengganjel badannya, dengan bantal, menghadapkan badannya itu ke arah kiblat. Ada yang seperti itu. Silakan aja mau ngambil pendapat yang mana. Tapi saya lebih cenderung ambil pendapat yang pertama, eh, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan. Badannya berarti menghadap ke sini. Jadi dipanjangkan begini ke arah sana badannya. Karena kalau dihadapkan kakinya ke sini, kepalanya di sana, itu berarti kan bukan posisi sholat sih. Yang disebutkan dalam hadis itu menghadap kiblat seperti di liang lahat atau seperti di liang syak. Nah kalau seperti di liang lahat kan berarti kepalanya di utara. Allah. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kita Hmm. Iya. Hmm. Sholat duluan ya, karena keterbatasan waktu kita. Hmm. Iya. Eh, apa namanya? Selama jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, menghadap posisi yang benar, ya, itu juga sama. Jadi kalau kita sholat kan, jenazah itu pasti sudah menghadap ke kiblat, dan menghadap kiblatnya ke kepala ke utara. Eh, kalau waktu kita terbatas, tapi kita pengen dapat emas besar gunung Uhud itu, boleh nggak kita nyolatin duluan, tapi tidak berjamaah? Boleh, ya, boleh. Tapi afdoliyah keutamaan buat si mayitnya nggak dapat. Karena mayit itu dapat afdoliyahnya kalau disolatin 40 orang yang tidak musyrik, atau 100 orang, atau 3 soft. Jadi keutamaan buat si mayitnya nggak dapat, tapi keutamaan bagi yang menyolatkannya tadi bisa mensolat. Nah, kalau memang di saat itu ada orang banyak di rumah yang mau sama-sama sholat dengan kita, itu bisa kita ajak. Ya, pernah saya ziarah apa namanya, takziah, karena harus masuk kantor juga pagi-pagi, ternyata ada jamaah juga yang pengen
saat itu yang melawat pengen sholat lebih dulu itu kita ajak bikin 3 sholat sama orang tua si Mayit juga akhirnya ikut kalau pas saya ikut dulu katanya nanti ini si Mayit dapat keutamaannya yang kita syaratin duluan juga dapat keutamaan sebesar gunung Uhud mas. Allah Allah. Ini nggak apa-apa juga sudah ayat yang sama kita ayat yang sama kita Boleh, boleh diulang. karena kan Nemenin, kadang nemenin kan, nemenin orang yang mau sholat duluan. Iya, boleh Pak. Ya, silakan. kita lihat di mana ada Hmm. gimana Iya. karena di Hmm. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi apa namanya kuburan yang digundukkan ya. Nah, makanya di sini para ulama menjelaskan selama tanah itu adalah tanah dari aslinya, maka dibolehkan. Ini tanah tanah asli galiannya, Pak. Apalagi di Indonesia kan kalau tidak digundukkan kemudian kena hujan, itu kemudian rembes apa namanya istilahnya anjlok tanahnya ya, diperbolehkan. Eh, kalau beda beda antara tanah kita dengan tanah di apa negara Arab ya, karena di sana pasir. Jadi selama masih tanah asli gitu. Nah, kemudian bagaimana ngasih bunga gitu kan? Nah, ini ngasih bunga itu sebetulnya mengambil kesimpulan hadis ketika Rasulullah SAW memetik daun kurma. Rasulullah ada pelepah bukan daun kurma, pelepah kurma. Ketika beliau meletakkan pelepah kurma di satu satu kuburan. Nah, itu kemudian disimpulkan para ulama dengan apa? Dengan memberikan atau tabur bunga istilahnya. Ya, jadi ngambil ngambil kesimpulan hadisnya dari situ. Rasulullah memberikan pelepah kurma di atas kuburan dengan niat mendoakan, memberikan keringanan kepada si ahli kubur. Gitu. Nah, maka sebagian ulama membolehkan tabur bunga dengan tujuan tadi supaya air yang ada di dalamnya, kalaupun apa namanya Allah memberikan azab kubur itu Allah ringankan dengan taburan bunga. Kalau di zaman Rasul pakai pelepah kurma. Nah, pelepah kurma kalau bisa diganti dengan bunga. ya itu pertanyaan yang kita terus selalu saya pengen tanya. Jadi ada beberapa ini memang maaf beliau tiba-tiba dia ada kesimpulan kalau ada baik itu buat menyerang sulit sekali. Ya, ada yang melihat apa namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, para ulama melihat kaidah itu. Ada sesuatu peristiwa yang menghukumi dengan penilaian umumnya, bukan karena dilakukan oleh Rasulullahnya gitu. Nah, karena menancapkan atau meletakkan pelepah kurma itu di atas kuburan, maka para ulama melihat oh, itu bukan hanya buat Rasulullah, tapi juga buat yang lain boleh. Kalau Rasulullah melakukan itu berarti umatnya pun boleh. Itu bagi ulama yang mengambil kesimpulan boleh menabur bunga atau menanamkan pohon di kuburan kaum muslimin.
Itu yang melihat secara umum. Makanya ketika kita lihat dari apa eh, fikih wakil, fikih realitas di tengah masyarakat tuh pasti akan selalu berkembang. Seperti haji kemarin lah, seperti haji kemarin itu eh, saya sudah sampaikan kepada jamaah, karena kita sama-sama haji mandiri kan, haji yang nggak ada pembimbingnya Pak, haji yang apa namanya pembimbingnya sebetulnya ada tapi pembimbing kloter. Nah, biasanya pembimbing kloter ini agak cuek ya, nggak memperhatikan jamaah yang nggak ikut yayasan saya. Sama-sama haji mandiri saya bilang haji itu fikirnya nggak harus saklek. Kalau ada pendapat yang paling ringan boleh. Ibrahimnya dari mana? Karena pernah ada satu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya dari Arafah jalan tapi nyasar, nyampe nya ke Mekah. Boleh nggak saya tahu ifadah dulu, baru jumroh akobah? Kata Rasul, if al-falah. Apa-apa, kamu tahu ifadah dulu, baru nanti ke Mina, lempar jumroh. Karena kan kalau ikut aturan urutannya, itu jumroh akobah dulu, tahalul, rambut kan, baru kemudian tawaf ifadah. Dia ada yang nanya sahabat Yusuf, saya nyasar tadi ke Mekah dulu. Kalau balik lagi ke Mina jauh. Saya tawaf ifadah dulu. Baru kemudian saya pergi. Kata Nabi nggak apa-apa, nggak dosa. Nah ini apa namanya mengambil fikih yang paling mudah dalam pelaksanaan ibadah. Kemarin itu kami Pak dijemput pagi untuk nafar awal. Untuk pulang ke Madinah, ke Mekah ke hotel itu tanggal 12 nafar awal kan. Nah, kalau yang afdolnya jumroh itu kan ba'da zawal. Lempar itu setelah matahari tergelincir. Berarti ba'da zuhur. Nah, sedangkan kita dijemput pagi tanggal 12. Kalau kita saklek pengen ngambil yang ba'da zawal, kita nggak ngelempar. Akhirnya muncul fikih lain. Jumrohnya di jamak. Jumroh yang tanggal 12 itu ditarik ke tanggal 11 saat zawal. Ini banyak fikih-fikih terkait dengan manasik haji. Ya. Kalau nggak ada pembimbing yang paham tentang fikih repot, kasihan jamaah. Sekian belas tahun nunggu ya waiting list, ternyata pelaksanaan ibadah hajinya kacau. Kemarin Pak, karena kita nggak ada pembimbing, ada jamaah itu yang ketika umrah wajib datang turun dari Jeddah, kita ke hotel, kemudian eh, tawaf dan sa'i tudung itu, saya dapat laporan ternyata ada salah satu jamaah yang ketabrak kereta dorong itu, akhirnya kakinya berdarah. Dia pulang ke hotel, langsung lepas apa? Lepas ihramnya, padahal sa'inya belum bilang. Nah ini kan karena ketidaktahuannya. Pembimbingnya juga pembimbing yang dari pemerintah itu ternyata perempuan. Pada saat sampai Mekah jebol haid, jadi nggak bisa nemenin. Ya. Akhirnya rame itu. Ini apa? Nanti hajinya sah nggak? Harus bayar ini nggak gitu. Nah karena ketidaktahuan, kita minta ya udah bapak saya pakai ihram lagi, pulang tawafnya dan sa'i. Jadi agak repot memang kalau haji yang belum pernah atau nggak tahu fikihnya, lantas nggak ikut tabi'in, nggak ikut rombongan, nggak ikut yayasan. Hanya kalau kalau yang sudah haji, insya Allah nggak ada masalah. Walaupun agak bingung juga. Beberapa kali haji, cuman jedanya kan yang sekarang ini lama itu. Hampir 17 tahun saya nggak haji, nggak umrah itu. Ketika lihat kondisi perubahan itu agak linglung juga. Apalagi yang belum pernah haji sama sekali. Makanya perlu ada pembimbing, perlu ikut yayasan terlebihkan bagi yang belum sama sekali. Saya pernah umrah beda, umrah sama haji itu manasiknya beda. Iya, kadang apa yang kita manasikan di sini itu teori. Ketemu di lapangan, aduh, susah. Kemarin kita mau lempar jumroh pada zawal. Ternyata panas matahari itu sampai 54. Sehingga sama maktab itu nggak boleh keluar tenda. Nah, kejadiannya apa? Setelah setelah itu kita dengar ternyata banyak ratusan orang yang meninggal
dalam perjalanan dari tenda ke Maroc yang jaraknya 5 km. Apa? Karena panasan, dehidrasi. Gitu. Banyak yang meninggal di perjalanan antara tenda ke tempat lempar. Ini kan perlu fikih. Ya, kita maksain mau dapat afdolnya pada zuhur, ternyata panasnya lagi 54. Kalau dipaksakan, ya, bisa accident ya begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang kalau dipahami oleh orang awam yang saklek memahami fikihnya, akhirnya apa yang terjadi kemadaratan. Ya, kemaslahatannya justru padahal Allah perintahkan kita ngambil yang masalah, menjaga diri. Begitu juga dalam fikih janais. Ya. Kalau tadi Rasulullah mencontohkan menaruh pelepah kurma, maka ulama mengambil kesimpulan itu bukan hanya kekhususan Rasulullah, tapi boleh juga bagi umatnya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun ada saudara-saudara kita yang lain saklek juga, oh nggak boleh sama sekali, itu khusus buat Rasul. Allahu a'lam. Tapi masih ada yang lain? Ya, oke. Kalau sudah nggak ada, alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi ilmu bekal kita pada saat nanti kita mengurus jenazah saudara kita yang lebih dahulu meninggalkan kita. Mudah jadi ilmu bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada keluarga yang lain. Mohon maaf kalau ada salah dan kesalahan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.